Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Narjani from class A, English Education Department 2018. Now I would like to explain about there are 5 hypotheses by Stephen Carson in his book entitled The Natural Approach Language Acquisition in the Classroom. Number 1, the acquisition learning hypothesis atau hipotesis pemerolehan dan pembelajaran. Carson membedakan pemerolehan bahasa language acquisition dengan pembelajaran bahasa language learning. Pemerolehan bahasa menurutnya merupakan proses seseorang secara tidak sadar dalam memperoleh bahasa kedua. Pemerolehan bahasa ini terjadi seperti seorang anak kecil yang memperoleh bahasa pertama. Ia dengan tidak sadar mengetahui aturan-aturan maupun fitur-fitur bahasa karena ia hanya sadar jika ia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Menurutnya, dalam pemerolehan bahasa ini, kita tidak selalu sadar terhadap aturan-aturan bahasa yang kita peroleh, tetapi kita memiliki rasa untuk melakukan pembenaran. Pemerolehan bahasa ini juga terjadi karena adanya interaksi secara natural dengan menggunakan bahasa kedua untuk berkomunikasi. Kemudian, pembelajaran bahasa merupakan proses sadar seseorang dalam belajar bahasa. Lain halnya dengan proses pemerolehan bahasa melalui pembelajaran bahasa seorang anak kecil. Seorang anak kecil sadar mengetahui atau mempelajari aturan-aturan maupun fitur-fitur bahasa. Proses pembelajaran ini diidentifikasi dengan proses pembelajaran bahasa yang dilakukan di kelas, di mana fokusnya pada bentuk dan aturan dari bahasa target tersebut. Number 2, the natural order hypothesis atau hipotesis urutan alami. Carson mengatakan bahwa pemerolehan bahasa melalui urutan yang alami, beberapa aturan bahasa diperoleh lebih dahulu daripada aturan bahasa yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Brown dikutip pada buku Carson 1982 terhadap pemerolehan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama pada anak menunjukkan bahwa anak-anak cenderung memperoleh morfem gramatikal tertentu atau fungsi kata dibandingkan dengan yang lain. For example, pembentukan kata progressive verb tambah ing. Contohnya, he is playing baseball. Di mana kata kerja di sini yaitu dia itu sedang memulai permainan bola kasti. Jadi kata kerjanya di situ terdapat penambahan ing di bagian belakang playing. Oke. Kemudian penanda bentuk jamak yaitu penambahan huruf s pada to duck. Jadi kata jamaknya itu kita tambah huruf s di belakang. Seperti yang tadi saya katakan, duck merupakan bentuk morfem yang lebih dahulu diperoleh, sedangkan penambah orang ketiga penambahan akhiran s pada kata kerja. Contohnya, he lives in New York. Jadi lives-nya itu terdapat huruf s di belakang karena dia itu penanda orang ketiganya. Akhirannya itu terdapat huruf
lives, di mana lives di sini terdapat huruf S di belakang. He lives in New York. Dan bentuk posesif penambahan s pada subjek seperti Johan's hat. Johan's hat diperoleh belakangan setelah 6 bulan sampai 1 tahun setelahnya. Dalam kaitannya dengan pengajaran bahasa di kelas, bahwa hendaknya pengajar tidak mendasari pengajaran bahasa pada urutan tata bahasa. Bahkan Carson 1982 menyarankan agar kita mendasari penyusunan silabus pada urutan gramatikal seperti hasil penelitian Brown. Next, number 3, the monitor hypothesis atau hipotesis monitor. Dalam hipotesis ini, Carson mengatakan bahwa pembelajaran atau learning dan pemerolehan bahasa acquisition digunakan dalam cara yang berbeda dalam performasi bahasa kedua. Dalam hipotesis ini, fungsi pembelajaran hanya untuk mengontrol atau memperbaiki suatu ujaran bahasa, sedangkan pemerolehan bahasa berfungsi sebagai inisiator ujaran yang berpengaruh pada kelancaran berkomunikasi. Then student can only control if they meet 3 conditions, namely, first, time. There is sufficient time to exercise control, but in normal conversation in general, waktu untuk melakukan kontrol tidaklah cukup. Second, focus on form, fokus pada bentuk. In addition to having sufficient time to exercise control, pembelajar juga harus fokus pada bentuk maupun aturan bahasa yang benar. The last, third, mengetahui aturan. Selain kondisi 1 dan 2, pembelajar juga harus mengetahui aturan bahasa yang benar dalam mengontrol bahasanya sehingga menghasilkan bentuk bahasa yang benar. Next, number 4, the input hypothesis. Hipotesis input. Dalam hipotesis ini, Carson mengajukan 3 hal penting, yaitu yang pertama, bahwa pembelajar pemeroleh bahasa dengan memahami input yang berisi struktur yang sedikit di atas kemampuan pembelajar saat ini, yang dirumuskan dengan I tambah 1, di mana I adalah pengetahuan bahasa yang dimiliki sebelum belajar, sedangkan 1 yakni pengetahuan bahasa yang diperoleh setingkat lebih tinggi setelah belajar. Pemerolehan tidak memeroleh struktur bahasa dalam pembelajaran pertama kali, melainkan memahami makna suatu ujaran sehingga struktur dengan sendirinya diperoleh. Kedua, Carson mengatakan bahwa kita tidak mengajarkan keterampilan berbicara, melainkan kita memberikan pembelajar input yang komprehensif, comprehension input. Dengan begitu, maka keterampilan berbicara akan diperoleh dengan sendirinya. Kemudian ketiga, input yang terbaik bukanlah input yang terstruktur secara gramatikal. Namun, jika pembelajar mengerti input yang diberikan, maka sebaiknya pembelajar diberikan input I tambah 1. Dalam memproduksi bahasa tidak cukup hanya dengan memberikan input, melainkan dengan mendorong pembelajar untuk memproduksi atau berlatih menggunakan bahasa target. Hipotesis ini dari Swaim dikenal sebagai hipotesis output. Last, number 5, the effective filter hypothesis. Hipotesis penyaringan afeksi. Hipotesis ini berkaitan dengan
hipotesis input, di mana Carson berpendapat bahwa dengan memberikan input yang komprehensif saja tidak cukup. Jadi pembelajar juga harus membiarkan agar input tersebut dapat diterima dan dimengerti. Carson juga berpendapat bahwa faktor afeksi dapat mempengaruhi penerimaan input secara pemerolehan bahasa kedua. Kemudian variabel faktor-faktor afeksi terdiri dari 3 kategori, yakni number 1, motivasi. Pembelajar dengan motivasi yang tinggi umumnya menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan yang memiliki motivasi yang lemah. Number 2, percaya diri. Sama halnya dengan motivasi, pembelajar yang memiliki rasa percaya diri tinggi lebih cenderung dalam pemerolehan bahasa kedua. The last, nomor 3, kecemasan. Pembelajar yang memiliki kecemasan yang tinggi akan menghambat proses pemerolehan input. Sebaliknya, pembelajar yang memiliki kecemasan yang rendah atau bahkan tidak memiliki kecemasan dengan mudah akan memperoleh input. Jadi itu akan merujuk pada hipotesis ini, hendaknya pengajar dapat memberikan input yang komprehensif dan menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi pembelajar sehingga faktor-faktor yang dapat menghambat pemerolehan input atau bahasa kedua dapat dikurangi. Okay, I think enough from me. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.